Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 1103220035. Di sini saya akan membahas ulang soal UTS Fisika 2, dan di mana saya remedial dan mengulang soal tersebut dan menjelaskannya. Dan pertama, dengan soal nomor 1, sebuah batang memiliki muatan yang terdistribusi merata dengan total muatan 1 mikrokolom. Batang tersebut berada di sepanjang titik 10 sampai min 7 meter sampai titik 10,8 meter. Oke, yang A, gambarkan kondisi tersebut dan tentukan vektor medan listrik pada titik min 2,2 meter. Dan tadi disuruh gambar, inilah merupakan gambar kondisi vektor medan listrik pada titik min 2 ke 2 meter, yaitu dari titik min 2 koordinatnya 2, dan di sini ada panjang batangnya yaitu dari 18 ke min 7, dan di sini ada panjang dari min 2 ke 10, dan panjang batang dari min 18 ke 10 yaitu 16, dan ini merupakan batang. Nanti kita hitung batangnya, ya segitiga ini. Oke. Lanjut yang B, yaitu bila pada titik min 2,2 meter diletakkan muatan A sebesar 2 mikrokolom, tentukan gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Yang pertama, kita menggunakan rumus V sama dengan sigma dikali Q, yaitu Q di mana Q di sini sudah diketahui 1 dikali 10 min 6 pangkat min 6, dengan energi potensial sama dengan K per K dikali lambda per A, yang dimana ini merupakan rumusnya dan sudah diketahui K nya sama dengan 9 dikali 10 min 9, dan lambdanya K per L yaitu sama dengan 10 min 6 per 25, dan A nya diketahui 12, dan seterusnya kita substitusikan. EP sama dengan 9 dikali 10, tinggal kita masukkan aja nilainya, yaitu, dan ini juga kita masukkan cos B nya itu 3/5, dan min cos theta nya sama dengan 4/5 di sini, dan inilah penampakannya nilainya, dan sin beta itu 4/5 ditambah min 3/5, min 3/5 nya sin theta. Ini I, min I. Dan di sini jika sama dengan 30 dalam kurung min 1/5 I 1/5 J ditambah J 7/5 min I. Maka didapatkan min 6J dikurang 42I. Nilai E nya sudah diketahui, dan kita mencari lagi muatannya, yang dimana muatannya V sama dengan E dikali Q. Dengan Q nya sudah diketahui 2 mikrokolom, dan tinggal kita masukkan saja nilai ini ke sini. Jadi min 6J dikurang 42I, dan Q nya itu min 2 dikali 10 min 6, yaitu sama dengan 12J ditambah 84I dikali 10 min 6.
maka sudah didapatkan nilai muatannya, muatan vektor, yaitu ini nilainya. 12 ini dapat dari mana, yaitu 6 dikali 2 dan 42 dikali 2, hasilnya ini. Oke, yang C lagi, bila ingin membuat muatan A tetap diam, maka tentukan besar muatan tambahan dan posisinya. Posisi muatan A dan ketika EF sama dengan 0 dan EE sama dengan 0. E masuk sama dengan min 6J dikurang 42I dan E keluar sama dengan 6J plus 42I, sehingga menggambarkan batang yang bermuatan sama dengan muatan 1 mikrokolom dengan bermuatan pada posisi min 14,11 sampai min 14,14, yaitu menggambarkan, mencerminkan batangnya seperti ini. Oke. Lanjut nomor 2 lagi. Sebuah bola konduktor tipis memiliki jari-jari 5 cm dan muatan 3 mikrokolom. Bola konduktor tersebut berada sepusat dengan bola konduktor tipis lain yang memiliki jari-jari 10 cm dan muatan min 3. Maka tentukan beda potensial dan kapasitansi listrik antara kedua bola. Oke, kita mencari beda potensial dan kapasitansi listrik menggunakan rumus V sama dengan Q per 4 V E 0 B dikali A per AB, yang mana sama dengan 9 dikali 10 min pangkat 9 dikali 3 kali 10 min 9. 10 dikali 10 min 2 dikali 5 dikali 10 pangkat min 2 per 5 dikali 10 min 2 kali 10 dikali 10 min 2. Maka didapatkan 27 buka kurung 5 dikali 10 min 2 per 50 dikali 10 min 4 tutup kurung sama dengan 27 buka kurung 1 dikali 10 min 2 per 10 pangkat 1 dikali 10 min 4 tutup kurung sama dengan 27 10 pangkat 2 per 10 min 3 didapatkan sama dengan 27 volt 270 volt. Jadi 270 volt. Terus C nya lagi, V nya sudah dapat, tinggal kita mencari C nya, yaitu dengan rumus C sama dengan Q per V sama dengan 3 dikali 10 min 9 per 27 kali 10 min 1 10 pangkat 1 ini 1 sama dengan 1 per 9 dikali 10 pangkat min 8 V, maka sama dengan 0,1 dikali 10 min 8 V pangkat min 8 V, maka didapatkan sama dengan 1 dikali 10 min 9 V. Maka dapatlah beda potensial tersebut. Inilah nilainya. Dan yang B lagi, yang B disuruh kita energi yang tersimpan pada kapasitor. Itu kita menggunakan rumus E sama dengan 1 per 2 CF kuadrat sama dengan setengah 1 per 2 dikali 270 buka kurung 10 min 9 pangkat 2, dan didapatkan hasilnya 135 buka kurung 10 min 7, maka sama dengan hasilnya 1,35 dikali 10 min 5 Joule. Ini hasilnya. Oke, lanjut nomor 3 lagi. Di mana soal nomor 3, tinjau rangkaian arus searah seperti gambar di samping bila R1 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, dan R2 sama dengan 2 ohm, sedangkan E1 sama dengan 18 volt,
E2 sama dengan 4 volt dan E3 sama dengan 18 volt sama dengan E1, dan maka tentukan A, arus yang mengalir pada R1, R2 dan R3. Oke. Dimana di sini nomor 3 ada dimana rangkaiannya seperti ini. Ada I1, I3 dan I2. I1 dan I3-nya I1 sama dengan I2, I3 sama dengan I2, I masuk sama dengan I keluar. Ini merupakan hukum Kirchhoff 1. Dan di sini merupakan ini lob 1 dan ini lob 2. Di mana lob satunya 4 ditambah 18 sama dengan I2 dikali 2 ditambah I3 dikali 4, di mana 4 tambah 18 yaitu 22 sama dengan 2 I2 ditambah 4 I3, di mana 11 sama dengan I2 ditambah 2 I3. Ini persamaan 2. Di mana lob 2 yaitu sama juga 4 ditambah 18 sama dengan I2 dikali 2 ditambah I1 dikali 6, di mana 22 sama dengan 2 I2 ditambah 6 I1. Maka 11 sama dengan I2 ditambah 3 I1. Ini merupakan persamaan 3. Kita substitusikan persamaan 1 dan 2 yaitu 11 sama dengan I1 ditambah I3 ditambah 2 I3. Maka 11 I1 sama dengan I1 ditambah 3 I3. Maka didapatkan persamaan 4. Dan kita mencari lagi persamaan 5 dengan substitusikan I1 dan 3 yaitu 11 sama dengan I1 ditambah I3 ditambah 3 I1, di mana 11 sama dengan I3 ditambah 4 I1. Maka didapatkan persamaan 5. Dan terus kita eliminasi 4 dan 5 yaitu 11 sama dengan I1 ditambah 3 I3 dan 11 sama dengan 4 I1 ditambah I3. Ini kita kali 3 yaitu hasilnya 33 sama dengan 12 I1 ditambah 3 I3. Maka didapatkan min 22 sama dengan min 11 I1. Maka I1 didapatkan hasilnya 2. Dan ini untuk I2 nya hasilnya 5 dan untuk I3 nya hasilnya 3. Jadi didapatkan I1 sama dengan 2 ampere, I2 5 ampere, I3 sama dengan 3 ampere. Seperti itu. Lanjut yang B. Untuk yang B ini kita suruh mencari beda potensial antara titik percabangan kiri dan titik percabangan kanan. Yang dimana kita menggunakan jalur tengah yaitu dengan menggunakan rumus FJ sama dengan E IR dikurang EE. Maka sama dengan I2 R2 dikurang E2. Maka didapatkan I2 nya tadi 5 dan R2 nya tadi 2 dan E2 nya tadi 4, jadi sama dengan 10 dikurang 4, dapatlah hasilnya 6 volt. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebih minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.